Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises always given to Allah as our God who gives us change to discuss today. The Honorable Miss A is the lecturer in Basic English Grammar Mayor and all beloved listener. Here I am as the moderator will tell you our speakers today. They are Zahra Anissa Fitriani, Nur Azizah Amalia, Siti Nurjanah, Ananda Aulia Salsabila, and Ila Zulfa Laila. For the first speaker is Zahra Anissa Fitriani. Time and place are yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahra Anissa Fitriani. And here I want to explain about conjunction. A conjunction is a word which connects two words or clauses or sentence phrases and shows the relation between them. They are used to avoid making the text seem like bullet point and to make the text flow. Conjunction itu yaitu conjunction atau konjungsi ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah kata hubung yang mana menghubungkan dua kata atau klausa atau juga bisa menghubungkan sentences, kalimat untuk menunjukkan relation, hubungan antara keduanya. Dan conjunction ini digunakan itu untuk menghindari sebuah teks itu seperti bullet point atau kayak poin-poin penting gitu, seperti kita sedang menyebutkan beberapa hal gitu. Contohnya contohnya seperti perlengkapan gitu, atau misalnya kalau kita lihat di kemasan gitu, ada ingredients atau step to cook gitu kan biasanya memakai bullet point. Nah, conjunction digunakan agar suatu teks itu tidak terlihat seperti bullet point kayak gitu. Nah, conjunction itu terbagi menjadi 3. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang coordinating conjunction. Coordinating conjunction used to link or join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. Jadi coordinating conjunction ini itu menghubungkan dua kata atau frasa yang yang saling membutuhkan, yang saling bersimbiosis, yang saling punya ikatan satu sama lain gitu, dan ikatannya itu penting gitu agar si grammar yang digunakan itu, agar kata-kata yang digunakan itu terlihat atau terdengar seperti jelas gitu. Jadi tidak rancu seperti itu. Contoh dari coordinating conjunction adalah fanboys. Jadi formnya itu, rumusnya itu fanboys, FANBOYS, and the words is for, and, nor, but, or, yet, so. Dan di sini bisa dilihat di sini untuk fanboys sendiri ya, digunakan seperti ini gitu. Contoh, for mean because I have to find new job, for I'm unemployed. Jadi artinya itu saya harus mendapatkan pekerjaan baru karena saya itu pengangguran gitu. Nah, jadi kalau si coordinating conjunction yang nggak digunakan gitu, the relation between two words or two phrases can be seen gitu. Jadi relationnya itu nggak bakal kelihatan gitu, yang malah bakal kelihatan jadi tidak ada relation gitu, nggak ada hubungan satu sama lain gitu. Jadi dimasukkanlah coordinating conjunction agar suatu kalimat
atau teks itu bisa dipahami dengan betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm here. Ananda Aulia Sasabila will explain about subordinating conjunction. Subordinating conjunction, it used to join an independent and complete clause with a dependent clause that relies on the main clause for meaning and relevance. Artinya, subordinating conjunction ini digunakan untuk menggabungkan klausa independen lengkap dengan klausa dependen yang bergantung pada klausa utama untuk makna dan relevansi. Maksud dari independent clause ini adalah kelompok kata yang memiliki subjek, verb, dan makna yang lengkap atau utuh. Sedangkan dependent clause ini adalah sekelompok kata yang memiliki satu subjek dan satu verb, tetapi maknanya kurang lengkap atau utuh. Langsung pada contoh. Di sini ada comparison. Comparison itu artinya perbandingan. Terdapat kata-kata perbandingan di comparison ini. Contohnya than, rather than, whether, as much as, dan whereas. Contoh kalimat pertama. He is clever than I'm. Artinya, dia pandai daripada saya. Nah, di sini independent clause-nya itu he is clever. Ada he sebagai subjek dan is sebagai verb-nya, auxiliary verb. Sedangkan I'm di sini, then I'm itu dependent. Lanjut pada contoh kedua, rather than. I will have tea rather than coffee. Saya akan minum teh daripada kopi. Di sini independent clause-nya itu I will have tea. Sedangkan dependent clause-nya rather than coffee. Lanjut ada whether. Whether itu artinya apakah. Contoh kalimatnya, you must decide whether you will go by train or by plane. Anda harus memutuskan apakah Anda pergi dengan kereta atau pesawat. Di sini, independent kalimatnya itu adalah you must decide. Sedangkan dependent kalimatnya whether you will go by train or by plane. Lanjut as much as. As much as artinya sebanyak. Contoh kalimatnya, I eat as much as you. Artinya, saya makan sebanyak kamu. Sedangkan independent kalimatnya itu I eat, saya makan. Sedangkan dependent kalimatnya itu as much as you. Lanjut ke whereas. Contoh kalimatnya artinya sedangkan. Contoh kalimatnya, Elliot is tall and blonde whereas his brother is short and has dark hair. Artinya Elliot tinggi dan pirang, sedangkan adiknya pendek dan berambut hitam. Nah, di sini independent clause-nya itu Elliot is tall and blonde. Elliot tinggi dan pirang. Sedangkan dependent clause-nya itu whereas his brother is short and has dark hair. Selanjutnya by the time artinya pada saat. Contoh kalimatnya, by the time ambulance arrived, he was unconscious. Artinya, pada saat ambulans tiba, dia tidak sadarkan diri. Nah, di sini independent clause-nya itu ada di he was unconscious. Dia tidak sadarkan diri. Sedangkan dependent clause-nya itu by the time ambulance arrived. Contoh selanjutnya ada now that. Artinya sekarang. Contoh kalimatnya, you can go and play now that you have finished your homework. Artinya, Anda dapat pergi dan bermain sekarang setelah Anda menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, independent clause-nya itu ada pada kalimat you can go and play. Anda dapat pergi dan bermain. Sedangkan dependent clause-nya now that you have finished your homework. Sekarang setelah Anda menyelesaikan pekerjaan rumah. Contoh kalimat selanjutnya ada once. Artinya sekali. Contoh kalimatnya, once you learn it, you will never forget. Independent clause-nya itu ada di kalimat you will never forget. Kamu tidak akan pernah lupa. Sedangkan dependent clause-nya once you learn it. Kata selanjutnya ada since, yaitu sejak. Contoh kalimatnya, Mary has danced since she was 5. Artinya, Mary telah menari sejak dia berusia 5 tahun.
Independent clause-nya itu ada pada kalimat Mary has danced, sedangkan dependent kalimatnya di since she was 5. Contoh kalimat selanjutnya ada till, artinya sampai. Contoh kalimatnya, James lived with his parents till he was 25. Artinya, James tinggal bersama orang tuanya sampai dia berumur 25 tahun. Independent clause-nya ini ada pada kalimat James lived with his parents. Sedangkan dependent clause-nya itu ada di till he was 25. Till he was 25. Contoh kalimat selanjutnya until. Artinya sampai juga. Contoh kalimatnya, you can stay on the bus until you reach London. Artinya, Anda bisa tetap di bus sampai Anda mencapai London. Nah, independent clause-nya ini ada pada kalimat you can stay on the bus. Sedangkan dependent clause-nya itu until you reach London. Lanjut kata when. Contoh kalimatnya, Tom's parents cheered for him when he crossed the finish line. Artinya, orang tua Tom bersorak untuknya ketika dia melewati garis finish. Nah, independent clause-nya itu ada pada kalimat Tom's parents cheered for him. Nah, udah sampai situ. Sedangkan dependent clause-nya when he crossed the finish line. Lanjut, whenever. Whenever artinya kapanpun. Contoh kalimatnya, whenever we go abroad, we take as many pictures as possible. Artinya, kapanpun kami pergi ke luar negeri, kami mengambil foto sebanyak mungkin. Nah, di sini independent clause-nya itu we take as many pictures as possible. Sedangkan dependent clause-nya itu whenever we go abroad. Lanjut, ada kata while. Di sini contoh kalimatnya, while I was walking to the market, I met Jenny. Independent clause-nya itu I met Jenny. Sedangkan dependent clause-nya while I was walking to the market. Selanjutnya ada concation. Concation itu maksudnya dalam suatu kalimat ada pertentangan. Namun, akhirnya kalimat berikutnya menjelaskan keterpaksaan atau persetujuan. Kayak begitu. Contoh kalimatnya ada though, although, dan even though. Contoh kalimat though. Though it was raining, she went out. Artinya, meskipun hujan, dia pergi keluar. Dan di sini independent clause-nya itu she went out. Sedangkan dependent clause-nya though it was raining. Selanjutnya ada although, meskipun. Contoh kalimatnya, although the kitchen is small, it is well designed. Artinya, meskipun dapurnya kecil, ini dirancang dengan baik. Independent clause-nya itu ada pada kalimat it is well designed. Sedangkan dependent clause-nya although the kitchen is small. Selanjutnya ada even though. Even though he is a millionaire, he lives in a very small flat. Artinya, meskipun dia seorang jutawan, dia tinggal di sebuah flat yang sangat kecil. Nah, di sini independent clause-nya yaitu he lives in a very small flat. Sedangkan dependent clause-nya even though he is a millionaire. Okay, enough from me. The next material will be explained by my friend. Thank you. Relative pronoun. Relative pronoun is pronouns that function to connect sentence which describe a noun. Relative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun kata benda. Who, the person who made the mess needs to clean it. Whoever let's turn off the light. Whom, he's the man whom I meet in with. Whomever, he was free to marry whomever he chose. Whose, see the student whose handwriting is the best in my class. Place, tempat. Where, this is the park where we play.
Wherever you go in the world, you will always find someone who speaks English. Condition. Syarat. If you leave, you will be lonely. Only if the teacher has given permission is a student allowed to leave the room. Unless you won't succeed unless you work hard. Provide that I was allowed to go off by myself, provide that I promise to be careful. Assuming that I hope to go to college next year, assuming that I pass my exam. Even if you have already booked your ticket, you will still need to wait in line. In case I have my umbrella with me in case it rains. Less to the heart lest you should fall. Manner, cara. How? She taught him now how to play the piano. As though they look as though they're heading for the first. As if at sunset the sun look as if it's going down. Reason. Alasan. Because I love Matthew's work because he used color so brilliant. Science, we have got a few minutes to wait for the train. Let's have a cup of coffee. So that we go by car so that I can take more luggage. In order that to exercise in order that your heart might improve. As we played chess all evening as we had nothing better to do. Okay, I'm still Jonah. Then I will explain about correlative conjunction. Correlative conjunction. They are pairs of conjunction used in a sentence to join different words or groups of words in a sentence together. Konjungsi korelatif adalah pasangan konjungsi yang digunakan dalam kalimat untuk menggabungkan kata atau kelompok kata yang berbeda dalam kalimat yang sama. Konjungsi korelatif adalah semacam konjungsi tim tag. Nah, maksud dari tim tag adalah kata konjungsi korelatif ini diibaratkan seperti sebuah rekan dalam tim yang bekerja sama. Nah, mereka ini berpasangan dan harus digunakan keduanya di tempat atau posisi yang berbeda dalam suatu kalimat untuk menjadikan kalimatnya berfungsi atau kalimat yang padu. Example. Pertama, kata dari both and. Both berartikan kedua-duanya di mana harus berpasangan dengan and. Penggunaan both and mengacu pada dua hal orang yang dikenai mengacu pada dua hal atau orang yang dikenai aksi yang sama. Contoh kalimatnya, Michelle can both read and write. Michelle bisa membaca dan menulis. Selanjutnya kata dari not only but also. Tidak hanya tetapi juga. Contoh kalimatnya, not only Mary but also Gabriel is from Italy. Tidak hanya Maria, tetapi juga Gabriel berasal dari Italia. Nah, kita dapat menggunakan konjungsi not only dengan but also ketika menggunakan situasi, orang, atau objek yang terhubung satu sama lain atau memiliki fungsi yang serupa dalam sebuah kalimat. Dengan konjungsi ini, kita dapat menjelaskan bahwa situasi yang disebutkan dalam kalimat tersebut diwujudkan dengan lebih dari satu objek. Next, kata dari either dengan or. Either artinya entah atau salah satu dari keduanya, dan or artinya atau. Contoh kalimatnya, I can have either cola or tea. Saya bisa minum cola atau teh. Kita dapat menggunakan konjungsi either dengan or ini jika kita ingin menunjukkan bahwa salah satu dari kedua opsi tersebut valid dengan menghadirkan dua opsi yang berbeda dalam sebuah kalimat. Dari contoh tersebut, kita bisa pahami bahwa kalimat either or selalu memiliki dua pilihan subjek atau objek, yang mana kedudukannya itu sama atau sebanding. Selanjutnya ada kata dari so dengan s, yang artinya jadi dan sebagai. Contoh kalimatnya, her story is not boring as theirs.
Ceritanya tidak begitu membosankan seperti cerita mereka. Nah, sesuai dengan SN ini fungsinya mirip dengan comparison degree, di mana termasuk dalam perbandingan gitu. Nah, fungsinya itu untuk membandingkan kata sifat satu sama lainnya. So, selanjutnya kata dari no sooner dengan than, lebih cepat dari. Contoh kalimatnya, we had no sooner gone to bed than the phone rang. Baru saja kami pergi tidur, telepon berdering. No sooner dengan than adalah keterangan waktu yang mempunyai arti baru saja. No sooner than itu digunakan untuk menunjukkan bahwa dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan atau berurutan dengan cepat. Next, kata dari the more dengan the more, yang artinya semakin. Contoh kalimatnya, the more you can dream, the more you can do. Semakin banyak kamu bisa bermimpi, semakin banyak yang bisa kamu lakukan. Jadi, konjungsi the more ini ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Maka akan meningkatkan hasil dari yang kita lakukan yang secara terus-menerus tersebut. Lalu kata berikutnya adalah so dengan that. Contoh kalimatnya, my mother speaks so quickly that nobody understands what he says. Ibu saya berbicara begitu cepat sehingga tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. So that berfungsi untuk menggabungkan dua kalimat atau kausa yang memiliki hubungan sebab akibat. Lalu kata berikutnya, kata dari hardly dengan when, hampir ketika. Contoh kalimatnya, I had hardly closed my eyes when she came. Aku hampir tidak memejamkan mata ketika dia datang. Jadi, konjungsi korelatif ini ditujukan untuk menunjukkan adanya situasi yang terjadi pada dua hal yang berkaitan, di mana untuk mengatakan itu adanya sesuatu yang telah terjadi dan hal lainnya juga terjadi secara segera setelahnya. Nah, ini sedikit mirip dengan no sooner dengan then. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Enough of me. Thank you. Yang ke-9, such dan that. Kalimat dari correlative conjunction. He is such a smart boy that he passed his math exam successfully. Artinya, dia adalah anak yang sangat pintar sehingga dia lulus ujian matematikanya dengan berhasil. Yang ke-10 adalah neither dan nor. Contoh kalimatnya, neither George nor his brother is very tall. Artinya, baik George maupun saudaranya tidak terlalu tinggi. Contoh kalimat yang ke-11 adalah whether dan or. Kalimatnya, he must do it whether he likes it or not. Artinya, dia harus melakukannya suka atau tidak. Yang ke-12, S dan S. Contoh kalimatnya, he's not singing as loudly as he can. Artinya, dia tidak bisa bernyanyi sekeras yang dia bisa. Yang ke-13, sifat korelatif yang ke-13, rather dan than. Contoh kalimat, I would rather go out than stay at home today. Artinya, saya lebih suka pergi keluar daripada tinggal di rumah hari ini. Sifat korelatif yang ke-14, scarcely dan when. Kalimatnya adalah scarcely had I gone to bed when the doorbell rang. Artinya, aku jarang pergi tidur ketika pintu bel berbunyi. Contoh yang ke-15, if dan then. Contoh kalimat, if that in the case, then I'm not surprised about what's happening. Artinya, jika demikian, maka saya tidak heran
tentang apa yang telah terjadi. Contoh yang ke-16 yaitu just as so. Contoh kalimat, just as I love films, so does my brother love sport. Artinya seperti halnya saya menyukai film, begitu pula saudara saya menyukai olahraga. Jadi di antara semua contoh yang saya ucapkan, yang saya sebutkan tadi, jika tidak ada dari salah satu dari pasangan yang seperti S dan S, rather dan then, seperti rather pasangannya dengan S, itu bukan salah satu dari sifat correlative conjunction. Jadi dari semuanya itu harus berpasangan. Ya, seperti Shirley dan when, rather dan then, as dan as, whether dan or, neither dan nor, such dan that. Itu yang disebut dengan correlative conjunction. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti. That's all our presentation for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.